Oke, sobat elektronik, ini dia ada seri baru lagi dari Hisense. Ini ukuran 65 inch, itu serinya adalah U6Ki. Sebenarnya ada di bawah ini juga 55 inch, cuman yang datang di kita itu 65 inch. Nah, ini adalah seri baru OLED-nya punya Hisense di tahun 2025. Nah, seperti apa spesifikasi dan speknya? Ayo kita review. Hisense Mini OLED, dipanggilnya Mini OLED. Sebenarnya ini adalah Mini LED. Cuman untuk Hisense ini dia manggil namanya OLED. Di tagline kan Mini LED EI TV, besar di depannya ada EI Picture, EI Scenario, EI Sound, dan EI Energy. Nanti saya jelasin. 65 Mini LED. Kita langsung review ke packingnya ya. Nah, ini dia dari tampak sampingnya, diberikan keterangan Hisense. Terus juga Mini LED U6 series. Nah, dia OS-nya dia pakai VIDA ya, ada VIDA Voice, jadi Smart TV by VIDA, bukan Google TV. Yang seri lainnya itu sebenarnya ada dua versi, punya Hisense tuh punya Google TV sama punya VIDA. Lanjut ya, nanti kita jelasin. Sebenarnya ini sudah saya jelasin, cuma nanti kita jelasin lagi di sana. Ini Mini LED, terus juga High View Engine, EI Engine, terus juga dia pakai refresh rate-nya 144 games mode Pro. Ini sudah cukup baik untuk bermain games atau yang memerlukan refresh rate yang cukup tinggi. Terus di sini juga ada built-in subwoofer, di mana dia punya immersive deep bass. Nanti kita review, ada di belakang TV-nya. Sudah VIDA ini juga sebenarnya sama ya, punya Netflix, YouTube, Prime Video, dan juga pakai Apple AirPlay, Apple Home. Juga bisa share to TV, ada hand voice control juga, jadi jangan takut ya, semuanya sudah lengkap. Kalau ada yang membandingkan, mungkin ada yang bilang nih bagusan Google TV, nggak semua juga bagus ya, karena ada beberapa OS juga sudah kerjasama dengan aplikasi-aplikasi. Nah, nggak lama langsung kita review. TV-nya sudah ada di belakang. Kita singkirkan dulu ya kardusnya. Oke sobat, ini dia TV-nya, Mini LED Hisense OLED. Tuh, ya sudah ada keterangan Mini LED sesuai dengan yang tadi di packingnya ya. Sebelum ke review TV-nya, kita review dulu fisiknya ya. Dia punya namanya remote. Nah, ini remote-nya keren ya, Bang. Tuh, dia punya warna silver, terus juga tampilannya elegan lah, mewah ya, metal garis-garis ya. Boleh dibuka, kita buka ya. Ini sama Mas Irwan. Metal. Oh. Tampilan ininya emang sesuai harga ya. Oh, berbicara tentang harga, harganya itu yang 65 ini dia harga. Bukan dong, ini Mini. Wih, itu kemahalan Pak, ini 14 juta. 14 juta aja, Mini LED. Itu donat kerannya Nisa ulang tahun. Ini lagi review YouTube malah ya, saya potong dulu ya, nah ini dia. Tadi sampai mana Mas? Sampai ke ini. Iya, harga tadi ya. Harga ya. Nih, harganya untuk 65 ini bukan 20, bukan 30, bukan 25. Harganya 14 juta aja. Sangat murah ya untuk Mini LED. Tadi remote-nya udah review lagi nih, tombol-tombolnya ya. Ada Disney Plus, ada Prime Video, ada Netflix, ada TV channel, ada VOD, ada voice control juga, lengkap ya. Tombol numeriknya di sini, tinggal pencet aja, nanti di sana langsung muncul. Oke, masih pakai baterai ya? Pakai baterai A3. Ini pasti pakai baterai ya. Nggak usah Pak, nggak usah dibuka. Langsung aja kita ke TV-nya. Nah, ini dia TV-nya, fisik TV-nya akan dijelaskan oleh Mas yang ahli nih, teman saya ini, sini. Iya. Di OLED U6Ki, yang sebelumnya kan U7N, ya dari segi bodinya dulu masuk dimensi dari tampak depan. Sekarang dia kanan kiri ya. Sebelumnya ini U7N ada yang 55, itu kaki tengah. Nah, ini dia seri lamanya ya. Ya. Seri lamanya itu U7 ya, seri sebelumnya lah. diganti sama seri U6. U6Ki. Kita fisiknya dulu ya, Mas Irwan. Untuk fisiknya desain ya pasti sudah frameless ya, seperti ini. Untuk frame bawahnya ini ya
seperti warna remote ya. Jadi elegan banget. Nah, ini ya, kakinya kayak Pokoknya padu padan ya. kaki frame bawahnya remote, warnanya perpaduannya ciamik. Ciamik ya tuh. Terus tadi yang tampilan belakangnya seperti tanpa ini. Di dus itu ada yang apa ya tadi? Nih, ini yang deep bass ya, sobat Subwoofer dia. elektronik. Nah ini nih, deep bass subwoofernya ini. Jadi kita langsung tes suaranya aja. Ini tes suaranya. Nah sambil tes suara, volume nanti saya ini dicek di pot-potnya apa aja yang ada di sini. Oke, dia punya USB, HDMI 1, 2, 3, ARC 144 Hz HDMI, dan ada aux-nya ya. Antena juga ada. Tampilan belakangnya ini mirip-mirip Sony sih menurut saya. Betul ya? Iya, kisi-kisinya Kisi-kisi cuma harganya harga setengah Sony nih. Ya. Oke. Nah, ini dia tampilan gambar dan suaranya kita coba ya. Di bass seperti apa sih? Coba kita pullkan, Mas. saya buka. Oke, lebih terasa bassnya ya. Bassnya terasa, jadi suaranya juga lebih detail. Ini karena ruangannya terbuka aja ya. Mungkin memang kalau di ruangan tertutup ini kenceng banget suaranya harus. Suaranya lebih detail. Jadi kenceng bukan hanya kenceng, yang pasti yang detailnya. Oke, gambarnya ini pakai mini LED. Dimana mini LED itu apa, Mas? Jauh lebih banyak dibanding dengan LED biasa. Biasa. Jadi untuk pixelnya itu gambarnya lebih halus. Oke, kita kecilin dulu ya. Pixelnya gambarnya lebih halus karena apa, Mas? Pixelnya lebih halus, jadi LED-nya juga lebih banyak dibandingkan LED pada umumnya, mungkin yang sebelum mini LED ya. Jadi gambarnya itu lebih halus, lebih presisi juga, dan lebih detail, lebih natural juga. Langsung masuk ke home-nya, Om. Masuk rumah. Masuk home. Nah, ini dia tampilan dari Vida. Ini tampilan Vida ya. Ini juga ada, ya ini. Ini sebentar, Hisense juga nanti jadi official partner Club World Cup 2025. Club World Cup. Jadi kalau yang nanya Hisense tuh merek apa? Gila. Udah sponsor Piala Dunia ya, Bro. Betul banget, bukan Iya. hanya Piala Dunia, Euro sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya juga sudah mensupportnya atau partner officialnya. Jadi memang sangat cukup baik sekali ini untuk apa namanya sekelas Hisense. Harga 14 juta dapat mini Ini LED U6. Nah, ini dia aplikasi-aplikasi yang ada ya. Sudah ada Netflix, Prime Video, Hotstar, Apple TV, YouTube. Ini UEFA TV, Viu, IKY dan lain-lain. Mola juga sudah ada ya. Ada WTV video udah lengkap tuh. Ada pipa. Nah, ini kelebihan dari si namanya Vida ya. Dia itu apa namanya? OS yang biasa dipakai di Eropa atau Amerika karena dia sering bekerja sama dengan tuh. Ada NBA, Red Bull TV. Nah, jadi ini belum tentu ada di Google TV karena hanya dia bekerja sama dengan si Vida. Ya, karena di luar negeri tuh pakainya Vida. Ada juga namanya Vida Art. Nah, ini dia kalau misalkan TV-nya tidak dipakai. Jadi dia bisa membuat ibaratnya screensaver-nya ini Betul. kita coba aja ya. ya ruangannya bisa dibuat menjadi sebuah lukisan kalau TV-nya tidak digunakan, misalkan lagi lebaran atau lagi hari raya. Malah nonton TV nih, nggak nonton. Jadi ingat seperti Samsung The Frame ya. Wis ngeri. Seperti Samsung The Frame. Mantan sales Samsung ya kayaknya. Ya, itu masa lalu. Yuk lanjut. Seperti ini ya. Jadi tampilannya ya ditambah framelessnya kecil, tinggal tambah bingkai aja lah ya. Nanti apalagi kalau TV-nya di bracket ya, ditaruh di inti. Cakep. Aduh, nggak bisa berkata-kata pokoknya. Oke. Jadi ada saudara ke rumah atau tamu ke rumah, loh. Ya. Lukisannya harga berapa? Padahal bukan lukisan, ini Siap. TV. Coba Mas masuk ke home lagi. Lagi. Ada aplikasi tambahan apa lagi? Ke setting. Kita ke setting. Ini Epic Store. Nah, ini dia kalau misalkan emang bisa download ada di App Store-nya, tinggal pilih aja ya. Sobat mau apa aja. TikTok pun ada. TikTok ya. pun ada. Terus Scroll TikTok ini ya. betul, tinggal download aja. Coba ke bawahnya, dia ada pilihan langsung tuh gamesnya yang bisa download apa. Terus juga yang ke bawahnya ada Kids, ada Let's Apps, ada Movie and TV Series tuh. Jadi semuanya ada.
Ya, kategori tinggal dipilih aja. Oke, cukup banyak ya aplikasi yang bisa di-download. Sip, kita back lagi ke pengaturan. Pengaturan. Ya, ke pengaturan. Nah, ini dia ada mode pengambilan gambarnya, itu dinamis ya, karena kita di store. Nah, ini dia bisa pakai standar filmmaker, ada bioskop, ada hemat daya. Mode demo dulu ya, Oke. biar tahu perbandingannya. Oke, ini dia pakai mode filmmaker ya tadi ya. Kita coba ke mode toko, pakai filmmaker ya. Penjelasan singkatnya adalah mini LED seperti itu ya tadi ya, konvensional LED dan mini LED. Jadi jumlah titik cahaya lampu di tiap pikselnya itu jauh lebih banyak dibanding dengan LED biasa, sehingga memaksimalkan kualitas dari gambar yang ditampilkan. Bentar ya, di pengaturan ini dulu. Apa nih mas? Filmmaker ya. Yuk, kita pakai filmmaker. Jadi mode filmmaker itu lebih ke apa namanya, kita nonton film di modenya diganti ke mode filmmaker. Jadi kalau asumsi saya itu lebih nyaman waktu nonton, kita itu lebih nyaman. Kalau tadi kan mode dinamis, dia terang kontrasnya. Jadi kalau kontras terang itu biasa cocok buat sobat-sobat yang bertempat tinggal di apartemen, karena kan bangunan yang full kaca membutuhkan kontras yang tinggi. Jadi mode dinamis kayak gitu. Sip. Kalau untuk Nah, ini AI ini apa sih, Om? AI itu pasti ya kecerdasan buatan pastinya. Pasti AI itu kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan pada TV itu biasa ada di gambar, suara, sama apa ya tadi? Menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan semua. Jadi kita nonton di genre film misalnya kayak di film apa biasa genre itu, horor itu ya. Jadi dia menyesuaikan gambar ya. Karakter kontrasnya nanti menyesuaikan kayak gitu. Dengan fiturnya AI. Jadi yang dicondolkan sekarang yang seri U6 itu versi AI-nya, fitur AI-nya. Oke, gambarnya lebih ini ya, lebih enak, lebih nyaman di mata. Nah, ini dia adalah ukuran-ukuran yang tersedia ya, 50, 55, 65, sampai 85. Oke, jadi untuk yang seri ini tersedia mulai 55, 65, 75, bahkan sampai 85. Sip. Oke, kita balik lagi ke home. Pengaturan lagi, Om. Misalkan pengaturan gambar. Nah, ini dia ada koneksi, ada suara. Kalau suara pasti ini sudah Dolby Atmos. Tenang, sudah Dolby Atmos. Jadi kalau misal sobat-sobat punya soundbar lagi yang sudah support Dolby Atmos, aduh, nggak perlu kita ke bioskop, malah bioskop yang datang ke rumah kita. ngeri nih sales nih, Om. Iya. Jadi kita nggak zaman datang ke bioskop. Betul, Zaman sekarang di bioskop rumah yang datang ke rumah kita. Dibalik ya. Iya. Jadi bukan hanya kalau semisal belum ada soundbar gimana Kak? Tenang aja, suaranya itu kencengnya nggak kenceng asal kenceng. Jadi detailnya tuh lebih terasa. Siap. Untuk Nah, koneksi, cukup lah ya. Koneksi ya, ada Bluetooth juga sama ya? Banyak. Nah, ini Koneksi jaringan. banyak, HDMI, ada AirPlay juga. Banyak Bluetooth, mode karaoke juga ada ini. Jadi pada sama kayak ini yang seri sebelumnya sih, seri U7-nya, U7N. Berarti sama. Oke, closing Om. Silakan. Mau beli di mana? Oke, sekian untuk review pada hari ini, sobat-sobat. Jadi kalau untuk sobat-sobat ada yang minat atau mungkin mau kepo-kepo dulu tentang produk ini, bisa ini aja ya,
mungkin komen-komen aja atau tinggal apa ya, DM ya, Japri. tinggal japri aja di bawah ini. Siap, terima kasih. Lokasi toko kami ada di Plaza Surabaya. Plaza Surabaya atau Delta Plaza Surabaya. Ya, tinggal kontak aja ke saya ya. Japri, nanti saya balas kok. Yuk, terima kasih sudah menyaksikan Sobat Elektronik. Jangan lupa like and subscribe.